Bentuk pemerintahan sipil pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Semua berawal dari kekuatan besar Jepang dalam menguasai wilayah kependudukan bangsa Barat dan Sekutu di daerah Asia, khususnya Asia Tenggara, disusul dengan menyerahnya Belanda tanpa syarat di Kalijati, Subang, 8 Maret 1942. Inilah awal mula pemerintahan Jepang pada pendudukan Indonesia dimulai. Pemerintahan Jepang dimulai dengan strategi propaganda 3A yang terdiri dari 1. Nippon Cahaya Asia, 2. Nippon Pelindung Asia, dan 3. Nippon Pemimpin Asia. Dan mengakui dirinya sebagai saudara tua seras yang akan membebaskan daerah Asia dari penjajahan bangsa Barat. Selain itu juga, untuk mengukuhkan kepercayaan rakyat bangsa Indonesia, Jepang pun juga membebaskan para tokoh pahlawan nasional yang sebelumnya ditahan oleh pemerintah Belanda. Pembentukan pemerintahan pun dimulai dengan membak bentuk kepemerintahan Belanda yaitu sipil ke bentuk militer. Karena pada awalnya pendudukan Indonesia oleh Jepang dilakukan oleh militer. Selanjutnya, pemerintahan militer Jepang membentuk pemerintahan sipil sebagai penyokong untuk meningkatkan sistem pemerintahan, termasuk perubahan dan pembagian administrasi wilayah pendudukan tiap wilayah di Indonesia. Pada hakikatnya, pemerintahan sipil tidak benar-benar berdiri sendiri, tapi tetap di bawah pemerintahan militer. Didasari Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16 Hitoshi Imamura yang saat itu juga menjabat sebagai Panglima tertinggi Saiko Shikikan dari Gunshireikan yang antara lain berisi ketentuan sebagai berikut. 1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. 2. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. 3. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Sebenarnya, dalam usaha membentuk pemerintahan setempat, Jepang mengalami kekurangan staf. Mereka sudah berencana serta mengirim tenaga pemerintahan dari Jepang. Namun, saat di perjalanan, kapal yang ditumpangi mereka terserang oleh torpedo dari kapal sekutu. Pada akhirnya, Jepang terpaksa mengangkat pegawai-pegawai bangsa Indonesia. Hal ini menguntungkan pihak Indonesia yang secara tidak langsung memperoleh pengalaman di lingkungan pemerintahan. Di Jawa Barat, petinggi militer Jepang menyelenggarakan pertemuan Dewan Pemerintahan Daerah pada tanggal 19 April 1942 untuk menciptakan suasana kerjasama yang baik. Kolonel Matsui, Gubernur Jawa Barat, didampingi R. Pandu Suradiningrat yang diangkat menjadi Wakil Gubernur bersama dengan Atik Suwardi sebagai pembantu Wakil Gubernur. Bersamaan dengan pengangkatan Wakil Gubernur dan pembantu Wakil Gubernur Jawa Barat, diangkat pula beberapa residen. 1. R. Adipati Arya Hilman Jajadiningrat, Banten, Serang. 2. RAA Surjajaja Negara, Bogor. 3. RAA Wiranata Kusuma, Priangan, Bandung. 4. Pangeran Aryo Suryadi, Cirebon. 5. RAA Surjo, Pekalongan. 6. RAA Sujiman Marta Dirjo Ganda Subrata di Banyumas. Di Batavia, Haji Dahlan Abdullah diangkat menjadi Kepala Pemerintahan Kota Praja, SI. Kepala Polisi diangkat Mas Sutandoko. Supomo sebagai Sekretaris Kota Praja. Abdurrahman sebagai Kepala Pekerjaan Umum. Nastab sebagai Kepala Kesehatan dan Kehewanan. Dan Suryo Diputro sebagai Kepala Urusan Pasar. Pada bulan Agustus 1942, pemerintah sementara ini dibubarkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Shu dan Tokubetsushi. Sesuai Undang-Undang Nomor 27, seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali kedua Kochi, Surakarta, dan Yogyakarta, terbagi atas Shu, Kresidenan, Shi, Kota Praja, Ken, Kabupaten, Gun, Kawedanan, atau Distrik,
Son, kecamatan atau onderstreek, dan Ku, kelurahan atau desa. Selaku kepala daerah pada masing-masing, diangkat seorang Sico, Kenco, Gunco, Sonco, dan Kuco. Pembagian daerah pemerintah Hindia Belanda, lebih rincinya Gunseibu, yang terdiri atas Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur secara resmi dihapuskan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 1943, dikeluarkan pengumuman Saiko Shikikan tentang garis-garis besar rencana mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahan negara. Pengikut sertaan bangsa Indonesia tersebut dimulai dengan pengangkatan Profesor Dr. Hussein Djajadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1 Oktober 1943. Pada tanggal 10 November 1943, Mas Sutarjo Kartohadikusumo dan RMTA Suryo masing-masing diangkat sebagai residen atau sucokan di Jakarta dan Bojonegoro. Selanjutnya, pengangkatan 6 penasihat bangsa negara dilakukan pada pertengahan bulan September 1943. Mereka disebut Sanyo dan dipilih untuk 6 macam departemen. Bu. 1. IR Soekarno untuk Somubu atau Departemen Urusan Umum. 2. Mr. Swandi dan Dr. Abdul Rashid untuk Naimubu Bunkyoku atau Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Dalam Negeri. 3. Profesor Dr. Mr. Supomo untuk Sihobu atau Departemen Kehakiman. 4. Mokhtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Kotsubu atau Departemen Lalu Lintas. 5. Mr. Muhyamin untuk Sendenbu atau Departemen Propaganda. 6. Prawoto Sumadilogo untuk Sangyobu atau Departemen Ekonomi. Untuk membantu pemerintah, dibentuk pula Badan Pertimbangan Pusat atau Cho Sang-in pada tanggal 5 September 1943 oleh Kumaiji Harada, selaku Saiko Shikikan pada saat itu. Dengan berbendera berlambang bulan dan bintang dengan dasar berwarna putih dan hijau. Di bagian tengah ada matahari merah yang bersinar ke segala penjuru, menggambarkan salah satu cara politik yang ditempuh Jepang untuk mendekati umat Islam. Cho Sang-in bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai politik. Cho Sang-in juga berwenang menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer. Cho Sang-in beranggotakan 23 orang yang diangkat oleh Saiko Shikikan atau Panglima Tertinggi. Pada 17 Oktober 1943, Soekarno secara resmi diangkat sebagai Ketua Cho Sang-in. Wakilnya RMAA Kusumo Utojo. Dalam sidang, para tokoh nasionalis yang bergabung di Cho Sang-in selalu berusaha mengajukan usulan yang mengarah pada perbaikan sosial rakyat yang saat itu semakin buruk. Sayangnya, dari sidang pertama sampai sidang keempat, pemerintah Jepang hanya membahas usaha-usaha pengerahan rakyat bagi kepentingan Asia Timur Raya. Setelah persidangan terakhir Cho Sang-in telah selesai, anggotanya disibukkan dalam berbagai persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat, tidak ada usulan dari Saiko Shikikan untuk kepentingan Perang Pasifik. Atas dasar itu, maka Badan Penasihat Pusat atau Cho Sang-in dibubarkan tanpa ada pernyataan resmi.